Dalam pembahasan yang lalu, saya coba tanya tadi KDS, kira-kira sampai di mana? Katanya tentang konvalidasi. Jadi kita sebenarnya belajar bersama, karena buku ini sudah dikeluarkan oleh Kuskupan. Maka kita bersama-sama untuk mendalami, memahami bersama apa yang menjadi aturan di Kuskupan yang diejawantakan di paroki kita, di paroki Gembala yang Baik Lupakan. Bahkan semua paroki di Kuskupan ini menerapkan KPRP. Jadi kalau kemanapun kita pergi, bukan hanya di paroki ini, entah paroki tetangga atau paroki yang ada di Kuskupan, semua aturannya sama. Hanya mungkin soal kebijaksanaan dari pastor yang ada di paroki itu mungkin berbeda-beda. Baik, tapi sebelum saya mau mulai, mungkin ada yang mau bertanya, karena berkaitan karena perkawinan ini itu banyak sekali kasus-kasus, atau perkawinan itu sangat penting, kan? Maka bukan saja bahwa perkawinan itu berjalan dengan baik, tetapi pada saat perkawinan itu berjalan atau sudah memasuki sebuah rumah tangga yang baru, banyak persoalan-persoalan yang muncul. KDS di Ramonia ini pun sudah beberapa ya kasus yang sudah diselesaikan. Tapi kiranya semua persoalan-persoalan yang dialami berkaitan dengan perkawinan, maka hendaknya kita jangan selesaikan sendiri, tetapi sampaikan ke pastor paroki. Lalu kemudian kalau seandainya pastor paroki tidak bisa mengatasi persoalan itu, maka kita akan teruskan ke tribunal gereja. Di sanalah kita akan menyelesaikan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, atau boleh dikatakan hukum gerejawi. Ada di situ hakim-hakim yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan perkawinan. Baik, kita lihat atau ada? Sini Pastor, kemarin ada beberapa pertanyaan. Apa perlu saya bacakan untuk mengingatkan kembali? Boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada yang kami catat, walaupun kami yakin sudah Bapak Ibu catat ya. Ada kemarin yang sejauh yang bisa kami tulis di sini, arahan dari Pastor Damanik itu mengenai poin pertama yang paling ditegaskan Pastor, mengenai bagaimana administrasi gereja, perkembangan gereja kepada pengurus bersifat berkelanjutan diharapkan oleh Pastor itu. Lalu yang kedua, program rayon dipersiapkan dengan baik. Itu dari arahan Pastor. Mengenai materi perkawinan atau persekutuan hidup, ada beberapa pertanyaan yang kami catat di sini. Dari Ramonia, Bapak KDS Ramonia mengatakan, apakah boleh umat Katolik yang belum menerima krisma menikah? Nah, ini pertanyaan dari Ramonia. Lalu yang kedua, surat rekomendasi menikah beda gereja, apakah boleh diberikan oleh gereja Katolik kepada umat yang menikah di luar gereja Katolik? Jadi sudah banyak pertanyaan juga Pastor di sini. Lalu dari Bapak Sinaga dari Pagar Jati, yang sudah SMA, bolehkah ikut kursus perkawinan? Padahal calonnya belum ada, hanya mengikuti kursus. Bolehkah ikut? Karena yang lalu-lalu dikatakan boleh. Lalu dari Bapak Turnip dari Santo Yosef, mengapa surat baptis harus diperbarui? Lalu dikatakan juga, adakah ke online? Mengapa harus 1133? Banyak kan? Banyak ulang. ini Pastor sudah
sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Jadi untuk mengingatkan kembali supaya mencegahkan atau dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi pertanyaan, kan begitu? Ya Pastor. Kakak online sudah ada. Mengapa harus kembali ke paroki asal ketika seorang itu merantau? Dia harus urus lagi surat baptisnya ke paroki asalnya. Misalnya dia di Jawa, harus ke Sumatera mengurus itu. Lalu dari Bapak Sitorus mengatakan, mengapa pernikahan pariban itu dilarang, kan gitu? Ya kan, pernikah dalam ajaran gereja Katolik, kan begitu. Jelaskan juga dan sudah dijawab Pastor. Saya yakin sudah ditulis. Tidak perlu saya jawabannya saya bacakan. Langsung saja ya, soalnya saja. Dari Bapak Sinaga KDS Petapahan, umat asal Petapahan menikah di Pagarjati, apakah harus diumumkan di stasi asal? Apa alasannya? Padahal dia tidak bergereja di Pagarjati, misalnya di Jawa dia, tapi diumumkan di Sumatera ini atau di Pagarjati. Mengapa harus demikian? Lalu Bapak Simarmata mengatakan, apa sih sanksi menikah berpariban? Padahal di suku Batak itu sangat direstui. Lalu dari Bapak Siombing bertanya, tanggung jawab beda agama, apa tanggung jawabnya bagi umat Katolik yang menikah beda agama? Ya, dikatakan juga kemarin mengenai dukcapil dan sebagainya. Sejauh mana tanggung jawab pengurus itu mengenai hal tersebut? Bapak Sijabat dari Thomas Rasul mengatakan, apakah harus dilakukan apa dia? Apakah ini mengenai kasus perceraian? Apa yang harus dilakukan ketika salah satu pasangan ingin menikah di gereja Katolik, padahal ia terbentur kepada kasus perceraian, tapi yang bersangkutan termasuk keluarga dari orang yang berpengaruh dalam gereja. Pak, itu harus tegas aturan itu. Sejauh mana ketegasan itu? Dikatakan juga kemarin keluarga uskup bahkan dia. Lalu ada juga pertanyaan Pastor, 84 pengurus, ada 84 pengurus di stasi kami dari Ibu Sihotang dari Ramunia, ya kan? Tapi yang datang 2 orang utusan yang datang dari lingkungan. Lalu bagaimana menyeragamkan paham itu? Padahal yang aktif itu, yang datang itu hanya 2 orang. Apa ada masukan atau usulan agar paham itu sama? Atau dibuatlah satu ketegasan dalam buku yang bisa dipedomani, supaya pahamnya itu sama ketika dihadapkan kepada satu kasus. Lalu dari Bapak Silalahi ditanyakan lagi, tolong dibuat Pastor pedoman praktis. Kita perlu buat sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan tugas gereja, terutama menyangkut sakramen. Ada pedoman-pedoman praktis yang bisa dipedomani. Jadi ini melanjuti dari pertanyaan dari Ibu Syirotang. Lalu mengenai ini Pastor Warnasari, ada harapan ketika ada ibadah liturgi langsung dipimpin oleh pemimpin stasi. Ketika ada liturgi sabda di gereja, itu seharusnya dipimpin langsung oleh ketua dewan stasi, bukan lingkungan. Lalu BPH stasi yang bertugas ibadah sabda di stasi. Sementara kalau BPH lingkungan, ya di lingkungan saja. Jangan dari lingkungan juga ikut ke stasi. Bagaimana yang benar ini? Ini dipertanyakan juga kemarin. Lalu Wanasari juga Pastor, ada duda dan janda tinggal dalam satu rumah, tapi tidak ada status. Bagaimana cara atau apa yang harus kami lakukan? Padahal yang bersangkutan itu aktif di lingkungan, baik lagi, begitu. Kami bingung menempatkan diri kami untuk sejauh mana tanggung jawab kami mengenai hal itu, kan begitu.
Lalu ada juga Wanasari kemarin dipertanyakan mengenai komuni pertama. Iya, komunikasi dengan orang tua dan pembina komuni pertama itu ditanyakan juga pastor kemarin, karena dikatakan bahwasanya ya ada diskomunikasi gitu, di stasi. Oke, lalu selanjutnya yang kemarin segera mengingatkan mengenai tanggal 22 Juni 2022 Stasi Laurentius Petapaan melaksanakan peletakan batu pertama. Demikian Pastor, itu yang dibahas pada bulan yang lalu, kurang lebihnya kami mohon maaf.